friends, kami dari kelompok 9 dan tim kami terdiri dari 2 orang. Perkenalkan, nama saya Marhama, NPM 202014500731 dari kelas S7E Pendidikan Ekonomi. Dan nama saya Monika Ratna Damayanti dengan NPM 202014500642 dari kelas S7E Pendidikan Ekonomi. Materi yang kita bahas adalah dokumen perdagangan luar negeri. Apa itu dokumen perdagangan luar negeri? Jangan lupa ikutin terus videonya. Menurut Ali Perwita dan Indriani 2015, dokumen ialah surat penting atau berharga yang sifatnya tertulis atau tercetak yang berfungsi atau dapat dipakai sebagai bukti ataupun keterangan. Terdapat 3 jenis dokumen perdagangan luar negeri: dokumen induk, dokumen penunjang, dan dokumen pembantu. Dokumen induk, di mana Badan Utama Perdagangan Internasional mengeluarkan sebuah dokumen yang berfungsi sebagai alat pembuktian pelaksanaan sebuah transaksi. Dan dokumen inilah yang kerap disebut sebagai dokumen inti atau dokumen induk. Dokumen induk ini terdapat beberapa jenis dokumen pembuktian, diantaranya adalah A. Dokumen pengangkutan. Dokumen pengangkutan adalah setiap tulisan yang dipakai sebagai alat bukti dalam pengangkutan berupa naskah, tanda terima, tanda penyerahan, dan tanda milik atau hak. Dokumen pengangkutan terdiri dari 1. Letter of credit. Pihak mengimpor barang dapat mengajukan kepada bank agar pihak eksportir di luar negeri yang menjadi pihak terlibat memiliki hak untuk menarik wesel-wesel atas importir bersangkutan. 2. Deed of lading. Deed of lading adalah surat tanda terima yang telah dimuat di dalam kapal laut yang juga merupakan tanda bukti kepemilikan barang dan juga sebagai bukti adanya kontrak atau perjanjian pengangkutan barang melalui laut. 3. Anyway deal. Anyway deal merupakan tanda penerimaan barang yang dikirim melalui udara untuk barang dan alamat yang tertentu. Perlu diperhatikan bahwa anyway deal ini bukan merupakan dokumen kepemilikan seperti deed of lading pada umumnya, sehingga anyway deal ini ditunjukkan kepada penerima tertentu atau bank koresponden yang telah disepakati. 4. Rail consignment note. Hanya terdapat pada pengangkutan barang-barang dan kereta api, dikenal juga dengan istilah surat angkutan kereta api. Pada dokumen ini dicantumkan juga nama stasiun pemberangkatan, kota tujuan, nama dan alamat eksportir. Dokumen ini harus dicap dengan nama stasiun kereta api yang bersangkutan. Setelah barang-barang tersebut sampai di tempat tujuan, maka barang-barang itu akan diserahkan kepada penerima. Atas permohonan dari yang bersangkutan dan dibuktikan oleh pejabat-pejabat perusahaan kereta api di tempat tujuan. B. Invoice atau faktur merupakan sebuah dokumen yang digunakan untuk segala sesuatu yang bersifat penagihan. Misalnya, berapa biaya yang perlu kita keluarkan, berapa biaya yang kita tarik, dan bukti untuk menyelesaikan beberapa jenis masalah dalam proses ekspor-impor. Invoice atau faktur dapat dibedakan menjadi 3 jenis, yaitu 1. Proforma invoice, 2. Commercial invoice, dan 3. Consular invoice.
C. Polis asuransi. Dokumen polis asuransi adalah surat bukti pertanggungan yang dikeluarkan perusahaan asuransi atas pemerintah eksportir maupun importir untuk menjamin keselamatan atas barang yang dikirim. Adapun dokumen asuransi terdiri atas beberapa bentuk, yakni 1. Insure policy, 2. Insure certificate, dan 3. Cover note. Selanjutnya ada dokumen penunjang. Dokumen ini dibuat sebagai perincian dan berisi keterangan-keterangan yang diperlukan dalam sebuah dokumen induk, terutama dalam sebuah invoice, karena biasanya invoice dibuat dalam bentuk yang sangat sederhana, sehingga memerlukan hal-hal yang dapat menunjang. Yang pertama, legalitas importir atau eksportir. Yang kedua, kejelasan deskripsi barang. Dan yang ketiga, kejelasan hak dan kewajiban pembeli maupun penjual. Dalam dokumen penunjang ini, terdapat beberapa jenis dokumen. Di antaranya yaitu, yang pertama ada daftar pengepakan. Yang kedua, surat keterangan asal. Yang ketiga, surat keterangan pemeriksaan. Yang keempat, sertifikat mutu. Yang kelima, sertifikat mutu dari produsen. Yang keenam, keterangan timbangan. Yang ketujuh, daftar urutan. Yang kedelapan, analisa kimia. Dan yang terakhir ada wesel. Daftar pengepakan atau packing list. Packing list adalah dokumen yang dibuat eksportir untuk menerangkan uraian dari barang-barang yang dipak, dibungkus atau diikat dalam peti dan sebagainya, dan biasanya diperlukan oleh bea cukai untuk memudahkan pemeriksaan. Dengan adanya packing list, importir tidak akan keliru untuk memastikan isinya. Nama dan rincian barang harus sama dengan commercial invoice. Selanjutnya, surat keterangan asal atau Certificate of Origin, dalam kurung COO. Certificate of Origin adalah surat pernyataan yang ditandatangani untuk membuktikan asal dari suatu barang. Digunakan untuk memperoleh fasilitas bea masuk atau sebagai alat penghitung kuota di negara tujuan, dan mencegah masuknya dari negara terlarang. Dokumen penunjang selanjutnya yaitu ada surat keterangan pemeriksaan atau Certificate of Inspection. Certificate of Inspection adalah keterangan tentang keadaan barang yang dimuat oleh independent surveyor, juru pemeriksaan barang atau badan resmi yang disahkan oleh pemerintah dan dikenal oleh dunia perdagangan internasional. Selanjutnya ada sertifikat mutu atau Certificate of Quality. Certificate of Quality adalah keterangan yang dibuat berkaitan dengan hasil analisis barang-barang di laboratorium perusahaan atau badan penelitian independen yang menyangkut mutu barang yang diperdagangkan. Dokumen selanjutnya yaitu sertifikat mutu dari produsen atau Manufacturer Quality Certificate. Dokumen yang dibuat oleh produsen atau pabrik pembuat barang yang diekspor atau supplier yang menguraikan tentang mutu dari barang-barang, termasuk penjelasan tentang baru atau tidaknya barang dan apakah memenuhi standar yang ditetapkan. Kemudian, keterangan timbangan atau weight note, catatan yang berisi perincian berat dari tiap-tiap kemasan barang, seperti yang tercantum dalam commercial invoice. Selanjutnya ada daftar ukuran atau measurement list, daftar yang berisi ukuran dan takaran dari tiap-tiap kemasan seperti panjang, tebal, garis tengah, serta volume barang.
Lalu ada analisa kimia atau chemical analysis, yaitu pernyataan yang menjelaskan tentang bahan-bahan dan takaran serta kandungan bahan yang terdapat dalam barang-barang yang diperiksa. Penelitian ini dilakukan oleh Badan Analisa Obat dan Bahan Kimia. Dan yang terakhir ada WESEL atau Bill of Exchange, yaitu sebuah alat pembayaran yang memberikan perintah yang tidak bersyarat secara tertulis yang ditujukan oleh seseorang kepada orang lain. Dokumen pembantu. Dokumen pembantu merupakan beberapa tambahan dalam dokumen ekspor dan impor, yang walaupun bukan dokumen pengapalan, tetapi sering diperlukan untuk kelancaran penerimaan barang-barang yang dikapalkan di tempat importir atau eksportir. A freight forwarder receipt. Fungsinya sebagai tanda penerimaan barang-barang dan biasanya merupakan kontrak pengangkutan atau tanda kepemilikan barang-barang selama dalam pengawasan maskapai pelayaran. B. Delivery order. Dokumen ini dikeluarkan antara lain oleh bank sebagai perintah atau order kepada gudang yang menguasakannya untuk menyerahkan barang-barang yang disimpan di gudang tersebut, atau nama bank kepada yang memegang atau pihak yang disebut dalam delivery order. Biasanya delivery order tersebut dikeluarkan oleh bank pada saat barang-barang dimasukkan dalam gudang dan diserahkan kepada pembeli atau importir atau dikapalkan kembali. Delivery order dapat juga berfungsi sebagai surat jalan yang dikeluarkan bea cukai untuk mengeluarkan barang dari pelabuhan. C. Warehouse receipt. Tanda terima yang dikeluarkan oleh sebuah gudang atas penerimaan barang-barang disebut warehouse receipt. Terkadang, bank terpaksa menyimpan barang-barang impor yang tidak ditebus importir di dalam gudang. D. Trust receipt. Suatu dokumen yang digunakan oleh importir untuk mendapatkan atau memiliki dokumen-dokumen pengapalan sebuah letter of credit agar importir tersebut dapat menjual barang-barang yang bersangkutan sebelum membayar atau menebus dokumen-dokumen pengapalan tersebut kepada bank. Dengan menandatangani dokumen tersebut, importir mengikatkan diri kepada bank tersebut agar memperoleh hasil penjualan barang untuk melunasi pembayaran dokumen pengapalan tersebut kepada bank. Selama barang belum laku, maka hak atas barang masih tetap dimiliki oleh bank. Dari materi yang sudah dipaparkan, maka dapat disimpulkan bahwa dalam perdagangan internasional diperlukan beberapa dokumen penting sebagai syarat terjadinya kesepakatan. Semua jenis dokumen yang ada dalam perdagangan internasional, baik dikeluarkan oleh pengusaha, perbankan, pelayaran, dan instansi lainnya, mempunyai fungsi dan peranannya masing-masing. Oleh sebab itu, semua dokumen yang menyangkut kegiatan tersebut harus dibuat dengan teliti dan sejelas-jelasnya. Dokumen perdagangan internasional tersebut dibedakan ke dalam 3 kelompok, yaitu 1. Dokumen induk, 2. Dokumen penunjang, 3. Dokumen pembantu. Simulasi ekspor kopi. Pertama, perusahaan eksportir mengirimkan offer sheet kepada perusahaan atau negara yang akan dituju sebagai rekan trading, disertai brosur-brosur dan perangkat pendukung seperti prototipe dan lain-lain. Kedua, perusahaan importir akan menunggu respon dari perusahaan importir. Respon yang akan diterima adalah dalam bentuk order sheet. Setelah terjadi kesepakatan antara kedua belah pihak, dilakukan sales contract. Sebelumnya, sales contract sudah dijelaskan. Di dalam sales contract, berisikan metode pembayaran yang akan digunakan dalam transaksi tersebut.
Beberapa metode pembayaran yang ada dalam dunia ekspor-impor antara lain, yang pertama, LC atau Letter of Credit adalah sebuah metode pembayaran yang biasa dilakukan dalam transaksi perdagangan internasional seperti ekspor-impor. LC sangat terjamin dan sangat sulit untuk melakukan penipuan, tetapi biaya LC sangat mahal. Pembayaran dengan metode ini terhitung mengurangi keuntungan. LC terdiri dari beberapa jenis, antara lain LC Revocable atau eksportir yang memilih bank. Kemudian LC Irrevocable, di mana importir yang memilih bank. Kemudian ada pula Transferable atau LC Transferable, yaitu beneficiary boleh meminta bank untuk memindahkan dana ke pihak ketiga. Eksportir memiliki partner lain. Selanjutnya adalah LC Red Clause, yaitu LC menggunakan DP. Jenis pembayaran yang kedua adalah Payment in Advance. Dalam metode ini, pembayaran dilakukan di awal transaksi atau sebelum barang dikirim ataupun sampai. Metode pembayaran selanjutnya adalah dengan menggunakan Open Account. Dengan metode ini, pembayaran dilakukan setelah barang sampai di tempat tujuan, atau bisa juga dikatakan dengan pembayaran di akhir transaksi. Kemudian, ada pula metode pembayaran dengan nama Bill of Exchange. Bill of Exchange adalah alat pembayaran yang dibuat oleh bank dengan dokumen-dokumen tertentu. Ada dua jenis bill, yaitu Side Bill dan Usance Bill. Sedangkan metode pembayaran yang terakhir adalah Consignment, di mana barang akan dibayar setelah terjadi penjualan oleh importir. Tahap keempat, perusahaan eksportir mempersiapkan barang beserta dokumen-dokumen yang dibutuhkan dan diperlukan sebagai alat pelengkap barang. Adapun dokumen yang dibutuhkan berkaitan dengan barang dan kegiatan ekspor, antara lain adalah 1. Packing list. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, packing list merupakan dokumen rincian lengkap tentang barang yang terdapat dalam peti, jenis bahan pengemas, serta cara pengemasan. Selanjutnya adalah dokumen weight note, kemudian dokumen certificate of quantity, certificate of weight, dan dokumen chemical analysis. Dokumen chemical analysis berisikan analisa data kandungan bahan kimia yang terkandung dalam produk. Dan yang terakhir adalah test certificate. Setelah semua dokumen siap, barang siap untuk dikemas dan dikirim. Tahap prosedur yang kelima. Perusahaan eksportir mempersiapkan dokumen untuk mengirim barang, antara lain adalah PEB atau pemberitahuan ekspor barang. Tahap yang keenam adalah pemilihan jenis-jenis kontainer. Pilihlah kontainer yang sesuai dengan kebutuhan Anda. Tahap yang selanjutnya adalah tahap pembuatan SKA atau surat keterangan asal atau dikenal juga dengan Certificate of Origin. Sedangkan tahap yang terakhir adalah import clearance, yaitu dokumen yang dibutuhkan untuk melengkapi pengambilan barang impor di pelabuhan. Terima kasih.